Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Purwaningsih dari Hukum Ekonomi Syariah A semester 5 YIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai etika Islam terhadap lingkungan hidup. Saya menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Nah, yang kedua itu mengenai krisis lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri, dan dapat pulih kemudian secara alami atau biasa yang disebut dengan homeostasi. Nah, akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Nah, kesalahan pengelolaan lingkungan paling tidak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, masalah ekonomi, pola hidup, kelemahan sistem peraturan perundangan, dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan. Nah, poin ketiga itu mengenai green economic. Green economy atau ekonomi hijau sebagai konsep ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam konsep ini. Yang pertama yaitu low carbon, yang kedua itu socially inclusive, yang ketiga itu resource efficient. Nah, ekonomi hijau ini menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Nah, sehingga dalam kalimat sederhana, ekonomi hijau ini dapat diartikan sebagai perekonomian yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial. Dari sini, jelaslah bahwa ekonomi hijau memiliki pengertian yang jauh lebih luas dari sekedar go green, seperti yang dikira oleh sebagian orang. Yang selanjutnya, yang terakhir, itu mengenai etika Islam terhadap lingkungan. Nah, aturan perspektif hukum Islam yang mengatur pemanfaatan dan pelestarian lingkungan yang dikenal dengan fikih al-bi'ah atau fikih lingkungan. Fikih lingkungan atau fikih al-bi'ah adalah bagian dari fikih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan atau hukum yang berinteraksi dengan lingkungan. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa fikih lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Nah, akhlak lingkungan mengajarkan kepada manusia untuk memiliki perilaku yang baik dan membangun peradaban manusia yang lebih baik, yang menempatkan alam dan lingkungan sebagai mitra bersama dalam menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi.
Akhlak lingkungan juga berfungsi sebagai panduan bagi umat manusia dalam mengembangkan hubungannya dengan alam. Nah, seseorang yang memiliki akhlak lingkungan akan terdorong untuk menjadikan alam sebagai mitra sekaligus sarana dalam memenuhi fungsi dan kewajibannya sebagai seorang manusia, baik sebagai hamba kepada Tuhan maupun sebagai anggota masyarakat sebagai khalifatul fil ard. Nah, seseorang yang memiliki akhlak lingkungan tidak akan menjadikan alam dan lingkungan sebagai bagian subsistem kehidupannya sehingga dengan seenaknya dieksploitasi. Nah, tetapi dipandang sebagai makhluk yang memiliki kedudukan sama di hadapan Tuhan sehingga keberadaannya tetap dikelola dan dilestarikan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai etika Islam terhadap lingkungan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.